selamat sore pemirsa se-Indonesia. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Gunan Abdillah di EGTV dalam dialog khusus. Jadi per tanggal 26 Maret ini kian meningkat jumlah penderita suspek corona COVID-19. Kita akan membahasnya terutama banyak Pemda, pemerintah kota di Pulau Jawa sendiri yang melanggar aturan dan terlihat konyol dengan dengan melakukan yang namanya rapid test massal di sebuah stadion, yaitu sebut saja Kota Patriot, Stadion Kota Patriot Candrabaga. Situasi 26 Maret pukul 5:44, jadi sejumlah di dunia ini negara ada 187 negara di dunia yang terkonfirmasi dengan jumlah suspek 486.592. Kematiannya sudah mencapai 20.020 orang. Dan di Indonesia sendiri, jam 5 sore lebih ini yang positif mencapai 893 suspek, sembuh 35, meninggal 78 orang. Dan Bekasi sendiri termasuk daerah penyangga ibu kota yang kemungkinan besar akan meningkat juga jumlah suspek corona. Oleh karena itu kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Dadung mengenai masalah tersebut. Tindakan Rahmat Effendi selaku Wali Kota Bekasi, meski hari Selasa kemarin Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melarang melakukan rapid test massal, tapi Pepen atau Rahmat Effendi Wali Kota nekat melakukan. Ada keanehan dengan dua TV nasional yang saya pantau ini. Sebut saja TV One, mereka menyebut judulnya yakni apa? Pemeriksaan 2.000 tenaga medis, sementara Metro TV angle-nya menggunakan simulasi rapid test massal. Nah, menanggapi hal itu bagaimana, Mas Dadung? Menurut saya pola penanganan COVID-19 ini tentu ada tahapan dan proses. Dan dari tahapan dan proses itu sudah sangat terukur kira-kira output atau hasilnya seperti apa, kan itu. Prinsipnya sudah disampaikan berkali-kali bahwa pola penanganan ini ada yang menyebut pendekatan social distancing, ada yang menyebut physical distancing, ada yang baru lagi namanya self distancing. Itu kan. Nah, artinya apa? Hindari untuk berkumpul gitu. Hindari untuk berkumpul, anjuran dari kepolisian udah jelas ya kan, dengan alasan apapun jangan ada perkumpulan-perkumpulan begitu, event-event kayak begitu. Di rumah saja kan itu. Dan pola yang diharapkan ini dapat dijalankan di setiap daerah. Nah, kalau setiap daerah ini menjalankan tiba saat tiba akal kira-kira begitu, ya dikhawatirkan nanti apa yang digagas atau yang dilaksanakan kegiatan itu dengan anggaran yang disediakan tidak memberikan hasil, justru jadi pola penanganan yang paradok itu kan, bisa menciptakan penularan gitu loh. Dari media yang dua tadi kita juga sempat lihat ada komplain seorang dokter itu yang mengeluhkan bahwa pola ini tidak efisien, tidak aman, kan itu kan. Jadi sampai mengeluhkan kepada Pak Ridwan Kamil, loh Pak Ridwan Kamil kemarin kan sudah menyatakan tidak ada tes massal begitu, tapi kok masih ada, ditambah lagi peralatannya kurang kan begitu. Lah ini saya melihat kalau itu benar informasi itu yang di media di TV itu semacam itu, ini yang terkesan dipaksakan. Ada apa sebetulnya memaksakan kegiatan ini gitu loh. Udahlah, ini corona ini jangan dijadikan ajang untuk mencari popularitas atau pencitraan. Saya bisa, nggak usah lah. Serahkan pada ilmunya, serahkan pada ahlinya. Kita ngikutin saja. Ini ahlinya kedokteran dan ahlinya pakar-pakar sosial. Seperti Pak Muhadjir Effendi sebagai pengarah di sini, saya tahu betul. Beliau ini profesor yang ahli dalam konseling dan pelayanan sosial. Pak Doni Monardo ini orang ahli dalam strategi. Jadi kita ikutin mereka yang ahli, dan di pusat sudah dibentuk Satgas itu. Jadi kalau melihat dari literasi dua TV nasional ini dengan angka yang menyebutkan 2.000 dengan alat-alat yang sudah mereka sediakan, apakah mereka hanya sekedar menghabiskan anggaran atau politik anggaran untuk proyek yang
dibilang nekat meskipun ada pelarangan untuk berkumpul. Ya, kita ini sudah sangat paham lah. Setiap terjadi bencana, iya kan, masyarakat kita ini gotong royongnya tinggi. Ini sudah mulai dana bantuan dari pengusaha, dari apa dan sebagainya itu kan, maupun dana-dana yang diprioritaskan oleh pusat kan itu kan. Dari bencana-bencana mulai dari dulu-dulu saya lihat sih adalah penyelewengan dana untuk corona ini gitu kan. Jadi harus tupoksinya harus pas, kegiatan aktivitasnya harus pas. Jangan nanti anggarannya kegiatan pencegahannya 10 jam tapi dilaksanakannya 2 jam. Tema lockdown dan tema rapid tes massal itu menjadi dua hal yang ramai diperbincangkan baik di ranah media online, TV nasional, radio, dan media-media mainstream lainnya. Solusi sebenarnya seperti apa sih? Karena kan begini, suspek corona tuh yang terdata misalkan ini hanya berupa data saja, tidak berupa demografi. Demografi ada di Jakarta ditulis, letaknya kelurahan, tapi tidak menyebut letak persis di mana suspek yang terkena corona itu tinggal. Ini kan sangat mengkhawatirkan bagi tetangga, mungkin kawannya, kerabatnya, keluarganya. Apakah tema dengan lockdown per RT dulu, per kota madya, kabupaten, provinsi, atau nasional sekalian untuk menanggapi hal tersebut? Bagaimana Mas Dadung? Secara umum lockdown atau tidak lockdown, kalau seluruh dunia ini lockdown ya kita harus ikut lockdown. Mau berhubungan dengan siapa dunia ini, ya kan? Kalau Malaysia lockdown, Filipina lockdown, semua dunia ini lockdown. Masa kita nggak lockdown? Ada 11 negara ya kan? saat ini. Ya, pasti berkembang ke sana. Itu bicara makronya. Mikronya bagaimana satu wilayah tingkat RT atau RW ketika ditemukan di situ ada suspek corona kan begitu kan lah. Udah, saya pikir pola penanganannya ini harus mengumpulkan data, fact findingnya harus tepat, itu kan. Pendataannya harus tepat, itu kan. Jadi data itu dianalisa sehingga treatmentnya seperti apa orangnya, keluarganya itu, orang-orangnya itu ditarik keluar lingkungan itu, kemudian rumahnya ini disinfektan atau seperti apa kan itu kan, atau satu RT itu sementara di isolasi dulu kan itu kan. Nah ini melihat tingkat keparahan daripada penyebaran virus corona di satu wilayah, karena ya kita mau lockdown satu wilayah agak repot karena mata pencarian masyarakat sekarang ini satu hari ini kerja ya makan hari ini gitu loh. Kalau di lockdown mereka juga cari makannya susah. Oke pemirsa, demikian hasil dialog khusus dengan Mas Dadung, pengamat sosial. Jadi tetap untuk jaga kesehatan, bersih, selalu mandi, makanan sehat, dan tetap ikuti aturan pemerintah untuk mengisolasi diri di rumah. Salam sehat, salam Indonesia, semoga corona cepat berlalu.